Wa taubatul khas an yarji'a ba'da husuli hadhihi taubah min hasanatil abrar ila al-ma'arif wa min al-ma'arifi ila ad-darajat wa min ad-darajati ila al-gurbah wa min al-gurbah wal ladzatin nafsaniyah ila al-ladzatir ruhaniyah wa huwa tarku ma siwa Allah ta'ala wal unsu bihi wa nadhru ilaihi bi'ainil yaqin wa haula'il madhkurat min kasbil wujud wa kasbil wujudi dhanbun kama qila khitaban lin nabi sallallahu alaihi wasallam wujuduka dhanbun la yughasu bihi dhanbun akhar. Baik. Taubat ini kemarin kita sudah bahas menurut kitab Sirrul Asrar ini. Yang namanya taubat itu ada dua, ada taubatul awam, taubatnya orang-orang umum, dan taubatnya orang-orang al-khas, taubatnya orang-orang khusus. Nah, taubatnya orang khusus ini adalah taubatnya seorang hamba setelah mampu menjalani taubat al-am. Taubat secara umumnya itu dia tinggalkan maksiat kepada taat, dia tinggalkan dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik. Itu setelah itu semua dilaksanakan, baru dia meningkat kepada taubat yang khusus. Yakni taubat meninggalkan amal-amal baik ke amal-amal tingkat ma'rifat. Ini amalan-amalan baik itu yang tadi kita sudah pakai pada yang sebelumnya kita sudah laksanakan pada taubatul umum, itu ditingkatkan lagi. Jadi masuk dia ke dalam level untuk ma'rifat taubatnya. Taubat ma'rifat ini adalah dia sambil mengamalkan amal-amal yang dianjurkan, yang diperintahkan secara syariat, dia ambil lagi itu ilmu, belajar lagi, dia ini cara mengenal Allah dan Rasulnya. Jadi selama ini kan kita ibadah, padahal kalau dibilang sahibuz zawad, awalu wajibun alal insani ma'rifatul ilahi bistighani. Kalau katanya sahibuz zawad itu yang pertama wajib bagi seorang manusia adalah mengenal Tuhannya dengan seyakin-yakinnya. Ada juga yang riwayat yang mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Awalnya agama itu adalah ma'rifat, kenal Allah. Jadi bagaimana kita sholat tunggang-tungging, kita puasa tahan lapar dan haus, kita nggak kenal siapa yang disembah, kita nggak kenal siapa yang memberikan kita perintah. Laisa min salati ila ta'ab wassahab. Berapa banyak orang yang sholat nggak dapat daripada sholatnya itu kecuali lelah dan capek aja. Wa kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal 'atash. Dan berapa banyak orang yang berpuasa dia nggak dapat dari puasanya itu kecuali lapar dan haus saja. Kenapa? Karena nggak diimbangi dengan ma'rifat, nggak diimbangi dengan kenal kepada Allah. Siapa ini yang kita sembah? Kalau kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita takbiratul ihram, ini takbiratul ihram kan berkali-kali Anda bilang. Takbiratul ihram itu ada syarat-syaratnya. Hurufnya jangan diganti-ganti. Alif, lam, lam, ha, dan akbar. Allahu akbar. Jangan Allahu akbar, berarti diganti itu lamnya dengan waw. Kalau kita bilang Allahu akbar waktu kita sholat, nah berarti apa? Udah ganti huruf. Kalau udah ganti huruf apa berarti? Salah. Nggak sah itu takbiratul ihramnya. Makanya selama ini kita sholat tapi rezeki seret melulu. Ya kan, kita sholat tapi maksiat jalan melulu. Ini yang namanya sholatnya ini berarti tidak mencegah dia ini dari pekerjaan keji dan mungkar. Kan katanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Kok selama ini masih mengamalkannya gitu, masih ngerjain amalan-amalan yang mungkar gitu, amalan-amalan maksiat kepada Allah. Hati ini nggak bisa istiqomah, susah kita mau ibadah, susah kita mau mau baca Al-Quran tiap hari satu bait aja, satu ayat aja, kayaknya susah banget gitu. Kenapa begitu? Nah, ini karena sholat kitanya ini. Makanya perhatikan itu takbiratul ihram kita. Takbiratul ihram kita itu penting. Kalau nggak ada takbiratul ihram yang awal itu nggak jadi sholat semuanya. Yang namanya sholat kan kita tahu tuh, as-salatu al-af'al wal aqwal muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim.
Yang namanya sholat itu adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kalau awalnya aja kita nggak bisa gitu, awalnya ini kita nggak kita nggak lakukan dengan tepat, bagaimana mau masuk ke tengahnya, mau masuk akhirnya, berarti apa? Salah semua sholat kita. Di dalam riwayat itu sholat kalau kita asal-asalan kayak model cucian lecek dilemparin lagi ke muka kita. Ini sholat apaan begini? Tuh, selama ini sholat kita bagaimana? Itu yang mesti kita perhatiin. Nah, awwalu ma yuhasabu as-shalah. Pertama kali yang dihisab itu adalah sholat. Kalau sholat kita benar, seluruh amal perbuatan kita insya Allah benar. Tapi kalau sholat kita ini nggak benar, berarti amal perbuatan kita itu masih banyak yang. Makanya sekarang ini di Indonesia muslim banyak, muslimah banyak, tapi yang ngerti tentang sholat jarang. Sekarang repot urusan perdebatan perdukunan, iya kan? Yang didebatin dukun, yang didebatin ini, yang didebatin itu. Sementara ini yang ngakunya ustadznya kayak lah, yang ngakunya itu dukunnya lah, apa segala macam. Bacaan Al-Qur'annya kadang bener, makhraj hurufnya salah semua. Berarakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Allah. Kok asyhadu Allah pakai sin bukannya pakai sya? Lidahnya kerok dulu baru ngomong agama. Kalau dia bacaan makhraj hurufnya belum bener, nggak usah ngomong agama, mendingan salah semua. Wah Beb, itu kan bagaimana logat ininya Beb, logat Indonesia kan banyak logat-logatnya, ya kan? Ada logat kampung ini, logat pulau ini, logat nggak ada urusan namanya logat. Yang penting jangan ganti huruf, itu aja. Nggak nih, Islam itu kan makanya Al-Quran tetap dalam bahasa Arab, nggak pakai bahasa masing-masing daerah, enggak. Kenapa? Untuk menjadi satu kesatuan, nggak berubah begitu. Nah kalau pakai bahasa masing-masing, takbiratul ihram gitu, ya Allah sih gede bener berarti, ya kan? Kalau bahasa Sundanya apa? Gusti sing apa? Hah? Gusti sing agung gitu. Gusti sing agung, itu orang Sunda enggak berarti ya, biarin. Kalau bahasa Padang, siapa yang hormat? Allah nan gadang gitu. Ya kan jadi enggak inian, tapi itu kalimat semuanya satu. Allahu Akbar. Harus ada kalimat Allah dan harus ada kalimat akbar. Itulah hebatnya bahasa Arab. Dia keganti titiknya, dia keganti hurufnya, ya semuanya berubah artinya. Makanya bacaan takbiratul ihram itu dan bacaan Al-Fatihah itu mesti tepat. Kebanyakan kita nih ngaku Islam, katanya ngaku ngerti agama lah, ini apa segala macam. Belajarnya nggak dari guru. Baca Al-Fatihahnya masih apa? Berantakan. Yang ada ini pengakuan selama ini. Ada yang ngaku jadi muhadits. Terus waktu dia nyampain hadis itu, dia punya bahasa Arabnya kagak bener. Aneh bilang gurunya siapa ya? An Fulan bin Fulan, Alan Fulan bin Fulan. Bicara begitu tapi dia punya makhraj hurufnya salah semua. Hadis yang begitu. Dia ngambil dari siapa itu hadis? Hati-hati dong. Nah, inti dari taubat yang khusus ini adalah dia ini fokus untuk tinggalin itu semua kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tuh, dahsyat ini. Fokus ini adalah agar bisa dia merasakan kenikmatan, kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan memandang kepada Allah dengan pandangan yang yakin.